Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Solehah, mahasiswa peternakan semester 7 Universitas Diponegoro. Sebagai mahasiswa peternakan, kita harus tahu bagaimana cara pengolahan suatu produk hasil peternakan. Produk hasil peternakan sangat banyak sekali, salah satu contohnya yaitu telur. Telur merupakan bahan yang mudah rusak dan masa simpannya lebih singkat. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pengolahan untuk meningkatkan nilai dari suatu produk dan sebagai upaya dari pengawetan. Nah, kali ini saya akan mengolah produk telur menjadi telur pindang. Kalian pengen tahu gimana aja sih cara proses pembuatan telur pindang dan bahan apa aja yang dibutuhin? Tonton selanjutnya ya. Proses pembuatan telur pindang yang pertama adalah mempersiapkan bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan meliputi 8 butir telur, garam 100 gram, air bersih, daun jambu dan daun jati yang sudah dikeringkan dengan rasio 50:50, lengkuas 2 cm, 3 lembar daun salam, dan 2 batang serai. Langkah kedua, telur dicuci dengan air bersih, kemudian direbus menggunakan 2 liter air dan ditambahkan garam 100 gram. Proses perebusan ini dilakukan selama 10 menit. Langkah ketiga yaitu kupas kulit telur dan disiapkan air rebusan kembali dengan ditambahkan daun jati dan daun jambu dengan rasio 50:50, lengkuas 2 cm, 3 lembar daun salam, dan 2 batang serai. Proses perebusan yang kedua dilakukan selama 1 jam. Langkah yang keempat, telur direndam dengan air rebusan selama 12 jam. Setelah 12 jam, telur siap dikonsumsi atau bisa disimpan selama 1 minggu. Dalam pembuatan telur pindang, fungsi pemberian daun jambu dan daun jati yaitu memiliki pigmen antosianin dan tanin yang berkontribusi terhadap warna merah kecoklatan pada telur pindang. Daun jati memiliki komponen antimikroba selain tanin, yaitu flavonoid, alkaloid, anthraquinone, dan naphthaquinone yang mampu memperpanjang masa simpan telur pindang. Sedangkan pemberian garam, yaitu sebagai pencipta rasa asin dan bahan pengawet, karena dapat mengurangi kelarutan oksigen. Selain itu, garam menghambat kerja enzim proteolitik dan menyerap air dari dalam telur. Pemberian lengkuas, daun salam, dan serai sebagai penambah cita rasa dari telur pindang. Fungsi dari setiap proses dalam pembuatan telur pindang yaitu perebusan pertama dengan penambahan garam berfungsi untuk memasak telur sebelum dikupas dan sebagai upaya pengawetan serta penyerapan air dari dalam telur. Perebusan kedua dengan penambahan daun jati, daun jambu, lengkuas, daun salam, dan serai sebagai upaya untuk mematangkan telur, menambah cita rasa, memberi efek warna merah kecoklatan karena adanya kandungan tanin, serta menghilangkan mikroba. Proses yang terakhir yaitu perendaman selama 12 jam. Agar warna yang dihasilkan lebih optimal, kandungan tanin dapat diserap telur secara optimal sehingga mikroba pada telur dapat terhambat pertumbuhannya. Harapannya masa simpan telur pindang lebih panjang. Uji sensoris pada telur pindang apabila dibandingkan dengan telur rebus biasa yaitu warna yang dihasilkan pada telur pindang merah terang sampai warna merah gelap. Warna merah gelap ini terjadi akibat adanya kandungan tanin dari daun jati dan daun jambu. Selain itu, kandungan tanin juga menyebabkan rasa sepat pada telur pindang. Semakin lama proses perebusan, rasa yang dihasilkan pada telur pindang akan semakin sepat. Kandungan tanin juga berpengaruh pada tekstur telur pindang. Kandungan tanin akan mempercepat proses penggumpalan protein sehingga telur menjadi kenyal. Gimana teman-teman? Gampang kan proses pembuatan telur pindang? So, kalian harus mencoba nih di rumah.
Jangan lupa di like dan komen video saya kali ini dan semoga kita bertemu di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.